Oke, baik kita mulai ya untuk pertemuan kita yang kedua tentang konsep bisnis ya dan kewirausahaan. Kok ini ya, dikecilkan ya. Bentar, bentar ya. Baik, teman-teman mahasiswa semua, untuk malam hari ini kita eh, sampaikan tentang konsep bisnis dan kewirausahaan ya. Teman-teman semua, secara ini kemarin sudah ya, sudah belum? Belum, Pak. Halo, ya, Belum, Pak. belum. Oh, sudah, Pak. Bisnis. Sepert- Sudah, sep- sudah. Bahasa Inggris Halo, bisnis sudah. Sudah, Pak. Ini belum ya? Sudah ya? sudah bisnis bahasa Inggris. Iya, sudah dibahas itu kemarin. Oh, berarti ini yang kedua sudah ya. Ini pertemuan yang ketiga. Baik, coba saya ini dulu, saya carikan dulu. Bentar. Bukannya pertemuan kedua, Pak, ini, Pak. Baik, teman-teman semua, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik Pak Putu Eka Ari, silakan ya langsung mengikuti saja. Baik, kita sampaikan tentang konsep dasar berdagang ya dan pasar bebas. Teman-teman mahasiswa semua ya, bagaimana kita nanti menjangkau pasar bebas, kita pahami dulu tentang konsep dasar globalisasi ya, agar kita nanti bisa memahami. Globalisasi diartikan sebagai tidak adanya batasan atau hambatan dalam perdagangan dengan negara-negara lain, baik dalam hal produksi, investasi, dan perdagangan. Jadi ini memang sudah eranya ya, era globalisasi ini sudah tidak bisa kita perubahan ini sudah terus ya, tidak bisa kita apa batasi lagi, tapi memang kita harus persiapkan. Jadi dengan globalisasi ini batasan atau hambatan perdagangan ya, baik produksi, investasi, dan perdagangan ini sudah tidak ada batasan lagi. Kemudian juga globalisasi berarti strategi bisnis dengan melakukan apapun dan dimanapun tanpa ada batasan. Jadi, jadi eh, dimanapun kita beraktivitas, ya apapun aktivitas kita juga tidak ada batasan. Ya bahkan untuk mulai barang tertentu pun sudah mulai zero tax ya, ada beberapa yang memberlakukan itu atau pengurangan. Kemudian tidak ada definisi pasti tentang globalisasi ya. Jadi globalisasi seperti apa memang tidak ada yang pasti ya karena memang eh, ini sangat seluruh negara ya, seluruh dunia ini sudah sangat terbuka, apalagi dengan
Seperti perkuliahan hari ini ya, dimanapun sudah tidak ada batas lagi. Ada yang di Kalimantan, ada yang di mana, Nusa Tenggara. Ini pun juga tidak ada batasan lagi. Baik ekonomi, produksi, SDM, dan lain-lain. Termasuk nanti ada perkuliahan, ada nanti pelatihan tentang SDM, dan semuanya ini sudah tidak ada batasan lagi. Yaitu konsep dasar globalisasi. Mohon maaf, Pak. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa, ya, menurut Parker tahun 2005, Mohon maaf. globalisasi mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah tumbuhnya hubungan yang meliputi seluruh negara, ya, seluruh dunia. Jadi hubungan antar negara, ya, ini sudah tidak ada batas lagi dan mulai tumbuh. Ya, karena memang jarak sudah tidak eh, apa ya, seperti daun kelor ya. Jadi sudah sangat dekat sekali. Kemudian yang kedua adanya perubahan yang cepat. Jadi perubahan ini memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Dan ini sangat-sangat cepat ya. Seperti apa? Sinyal ini saja sekarang sudah ke kemarin 4G, kemudian sudah mulai 5G, mungkin sudah mulai 5,5 dan seterusnya. Ya, ini terus bergerak sangat cepat ya. Kemudian Mas, maaf. ketiga, bertambahnya partisipan yang semakin besar dan beragam. Ah, Dengan maaf, Pak. hubungan antar negara, ya, partisipasi atau komunitas yang ada ini makin besar dan makin beragam karena masing-masing punya karakter, punya culture, ya, punya budaya yang masing-masing berbeda. Ya, ini yang apa menurut Parker. Kemudian yang keempat, semakin besar kompleksitas manajerial. Ya, jadi semakin kompleks dengan mulai apa antar negara ini manajerial juga semakin kompleks, semakin menyeluruh, semakin apa ya permasalahan juga semakin besar. Ya, oke, ini menurut Parker konsep dasar globalisasi. Selanjutnya, ini nanti saya jelaskan dulu ya, nanti teman-teman misal ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan, nanti silahkan ya. Jadi ini kita saya sampaikan dulu. Mohon maaf, Pak. Halo, Pak. Loh, ini belum berubah. Seri anunya. Iya, Pak. Iya, Belum, Pak. Pak. Masih Belum, Pak. sama, Pak. Masih Masih sama konsep konsep bisnis. bisnis Konsep dan bisnis, Pak. kewirausahaan, Pak. Oh, ini ya. Nah, ini baru berubah, Pak. Nah, ini betul, Pak. Ini ya. Sudah ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oh, ini ya. Betul ini ya. Sudah ya. Sudah kelihatan Ya, ya. ya, betul, Pak. Menurut Iya, Pak. Parker. Sudah, Pak. Oke, oke. Saya mohon maaf, mohon maaf. Tadi belum berubah ya. Oke. Jadi menurut Parker ya, ini teman-teman, eh, karakteristiknya ini ada 4 tadi. Jadi tumbuhnya hubungan yang meliputi seluruh dunia karena memang sudah tidak ada batas lagi. Ya, bahkan produk-produk yang dari luar pun bisa lebih leluasa ya. Tinggal kita harus menciptakan nilai tambah ya, ada sesuatu yang baru. Kemudian juga perubahan yang cepat tadi, kemudian bertambahnya partisipan yang semakin besar ya dan beragam karena budayanya memang berbeda ya. Kemudian juga kompleksitas manajerialnya juga semakin besar. Oke. Selanjutnya, mengapa perusahaan harus melakukan globalisasi? Ya. Jadi kalau sebuah perusahaan tidak kenapa kok harus melakukan globalisasi? Paling tidak ada 3 alasan ya yang mendorong. Yang pertama adalah untuk dapat memenangkan persaingan. Karena
kita sama-sama memahami ya, dengan tanpa adanya hambatan yang untuk masuk ya, tanpa ada hambatan negara ya, antar negara, ini persaingan akan semakin luar biasa ya, semakin tajam. Jadi untuk memenangkan market share, untuk memenangkan pasar, untuk mempengaruhi konsumen ya, ini eh, apa? Dengan globalisasi ini sangat besar. Ya, semuanya punya apa namanya peluang yang sama. Ya, tinggal bagaimana kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, untuk dapat mengendalikan biaya. Ya, kita juga paham hari ini ya banyak sekali produk-produk yang masuk, ya, yang tentu saja dengan harga yang sangat murah. Ya. Jadi lewat yang kita biasa pakai lewat marketplace misal atau lewat live-live yang hari ini muncul ya. Kemudian sebelumnya TikTok yang memang sempat kemarin disuspend itu ya. Ini kenapa mereka bisa mempunyai harga produksi yang murah ya karena dapat mengendalikan biaya. Ya, jadi contohnya yang biasanya dengan offline kita bisa manfaatkan dengan online. Kemudian antar negara juga sangat komunikasinya juga sudah sangat lancar. Ya, jadi bagaimana biaya ini bisa kita kendalikan, bisa lebih efisien. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan kesempatan memasuki pasar, ya, dengan globalisasi kita bisa mulai masuk ke pasar luar, ya, atau meningkatkan pertumbuhan pasar. Kalau perusahaan hanya nanti di skup eh, Jawa misal atau di provinsi misal tidak ke luar, ya ini kesempatan kita akan dimasuki oleh yang lain juga sangat besar. Jadi kenapa? Jadi ini ada tiga alasan kenapa perusahaan harus melakukan globalisasi ya. Karena kalau kita tidak melakukan itu, bekerja sama, kemudian mempersiapkan market share yang di luar, kita harus mulai go public. Kita tidak melakukan itu ya mereka yang akan masuk ya, di pasar yang kita ya, ya oke itu tiga alasan. Kemudian teman-teman semua saya sampaikan tentang konsep dasar berdagang ya dan berdagang dengan negara lain. Berdagang merupakan usaha untuk menjual dan membeli produk ya baik barang maupun jasa. Oke, saya kira ya hampir sama ya bisnis itu. Kemudian menurut Perel ya bisnis internasional menunjukkan pembelian, penjualan, dan perdagangan produk antar negara. Jadi bisnis dalam skala internasional itu sudah ke arah pembelian, penjualan, dan perdagangan produk. Ya, jadi ini konsep dasarnya dulu. Kemudian, mengapa harus berdagang dengan negara lain? Harus ada ekspor, harus ada impor, harus ada nanti juga kerjasama dan seterusnya. Yang pertama, tidak ada negara manapun yang memiliki teknologi untuk menghasilkan semua produk yang dibutuhkan. Ya, mungkin nanti Indonesia apa yang menjadi eh, apa apa namanya teknologi yang dia punya apa. Jadi contoh seperti Jepang, ya teknologinya adalah di bidang apa namanya otomotif misal. Jadi tidak semuanya yang lain dia tidak punya. Ya. Jadi kenapa kok harus berdagang? Indonesia mungkin punya apa namanya itu sumber daya alam yang luar biasa gitu ya. Walaupun mungkin teknologinya berkurang. Nah, ini eh, makanya kenapa harus berdagang. Kemudian apabila ada negara lain yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka negara tersebut akan berdagang dengannya. Ya contoh yang hari ini kita eh, beras kemarin ya ada kurang di saat
ada negara lain yang butuh, maka negara tersebut akan berdagang, maka kita bisa impor, seterusnya ya. Jadi saya tidak melihat bagus tidaknya impor, tapi ini konsep berdagangnya. Ya. Kemudian yang ketiga, masing-masing mempunyai keunggulan yang berbeda. Jadi setiap tempat, ya, setiap daerah, setiap negara pasti mempunyai eh, apa ya keunggulan yang tidak sama, ya berbeda. Jadi seperti Brunei, dia punya keunggulan di sektor pertambangan, gitu ya. Prancis itu andalannya dia adalah di sektor laut, itu karena memang negara-negara yang laut ya sebagian besar adalah laut pantai. Jadi masing-masing punya keunggulan. Oke, itu untuk konsep dagang dasar berdagang ya dan kenapa kita harus berdagang negara lain ya. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan di pasar bebas atau Pak kita mau lanjutkan bertanya. dulu? Oh, boleh, silakan Mbak Lailis. Oke, silakan. Pak, kenapa harga jual kayak di Indonesia itu rata-rata rendah ya Pak ya dibandingkan di luar negeri kayak contoh rempah-rempah atau barang-barang yang menurut kita sepele tapi di luar negeri itu dihargai mahal. Ya, jadi gimana tadi Mbak Lailis? Kenapa harga di kita murah gitu ya? Iya Pak. Padahal menurut kita kan Nah, kayak apa ya kayak pala-pala kan hal yang sepele atau mungkin daun pisang hal yang sepele. Tapi di luar negeri itu mm, jadi salah satu hal yang mahal, komunitas ya mahal. komoditas yang mahal. Oke, ya Mbak Lailis tanya, monggo dari teman-teman silahkan yang Jawab, Pak. mau menanggapi, Utuh, silahkan. Pak. Utuh. Jawab, Pak. Monggo, silahkan Mbak siapa? Selfie. Iya, terkait kayak seperti rempah-rempah, pala, atau mungkin barang-barang yang lain. Kenapa kok di luar negeri mahal dibandingin di Indonesia? Karena di luar negeri dia tuh ngambil Suaranya dari kok kita. Halo, kurang ini ya, jelas ya. jelas Pak suaranya? Masih putus-putus, Mbak. Ya, putus-putus. Betul. Hmm, Oke, masih putus diulangi suaranya? Mbak Selfie. Oke, jelas Pak suaranya? Ya, ya, sudah Oke, mulai. silahkan. Oke, jadi kalau kenapa pala dan rempah-rempah lain di luar negeri lebih mahal, karena mereka itu tidak menghasilkan sendiri, tetapi mereka itu ambil dari negara kita, sehingga sampai sana ada biaya transportasi, ada dan lain-lain, sehingga jatuhnya lebih mahal dibandingin kita beli harga yang di Indonesia. Mm-mm. Tempe pun mungkin bisa jadi lebih mahal di luar negeri karena luar negeri bukan tempe itu bukan sesuatu yang umum ya. Nah, itu salah satunya. Beda bisa dibalik juga. Ada barang yang mungkin contoh nih HP, iPhone dan lain-lain. Kalau di Indonesia orang merasa mahal, tapi kalau beli di luar negeri biasanya just tip tuh nitip karena di sana lebih murah. Jadi ada beberapa barang memang sesuai sama itunya ya, pembuatannya. Jadi Ya, itu barang itu akan mempengaruhi oke. ke harga. Itu sih Pak. Ya, oke. Utuh, Pak. Baik, ada lagi? Silakan. Utuh, Pak. Monggo, Pak Putu, silakan. Ya, saya menambahi dari Mbak Selvi. Selain daripada itu, berkaitan juga mengenai hukum permintaan dan penawaran tadi, Pak. Pada saat barangnya banyak, tapi yang minta apa sedikit kan murah dia. Pada saat yang minta sedikit, stoknya, yang minta banyak, stoknya sedikit, akan menjadi mahal, Pak. Demikian, Pak, tambahannya. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Sudah ya, dua itu mewakili ya. Saya kira Mbak Ailis ya. Jadi sudah dijelaskan tadi dari
teman-teman bahwa memang ya bahan baku di mana ada tempat itu juga sangat mempengaruhi ya, sangat berpengaruh. Kalau di tempat itu adalah ada apa namanya, ada bahan bakunya banyak ya otomatis pasti akan lebih murah ya. Tapi yang berjalan hari ini kita bahan baku kita diambil, kemudian itu kan kita ekspornya adalah ekspor bahan baku yang jadi masalah. Di sana diolah menjadi produk setengah jadi atau mungkin jadi produk jadi dikirim kembali ke sini ya. Ini yang harganya jadi agak mahal. Mungkin seperti itu. Jadi saya kira kalau termasuk tadi yang disampaikan Pak Putu ya, hukum penawaran juga bisa masuk. Kalau bahannya banyak ya otomatis ya. Tapi yang jelas tadi hukum perdagangan paling tidak ada ini tadi, ada teknologi yang kita punya ya. Jadi kalau suatu negara itu punya teknologinya, pasti yang dihasilkan juga akan murah ya. Jadi kalau kita belum punya teknologi ya sepertinya sangat mahal kan begitu ya. Nah ini. Jadi ada tiga tadi yang di slide yang ke-6, coba nanti ya di ini lagi dibaca kembali. Jadi tidak ada negara manapun yang memiliki teknologi yang menghasilkan semua produk yang dibutuhkan. Jadi pasti ada yang apa? Tidak semuanya dia bisa penuhi ya. Jadi pasti akan membutuhkan orang lain. Jadi makro sosialnya begitu. Ya, demikian juga dengan negara. Oke ya, saya kira itu ya Mbak Lailis ya. Ada lagi? Iya, Pak. Silakan Terima kasih atas teman-teman. jawabannya. Ya, silakan. Oke, teman-teman, sudah. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan di slide kita yang ketujuh ya tentang konsep pasar bebas. Eh, teman-teman semua ya, konsep pasar bebas yang pertama hilangnya hambatan perdagangan dan investasi. Jadi sudah tidak ada lagi hambatan. Siapapun boleh masuk ya. Baik perdagangan maupun investasi. Hari ini investasi dari luar luar biasa ya, seperti IKN itu kan luar biasa itu. Ya, jadi investasi sudah itu 185 tahun itu info terakhir itu. Jadi apa status untuk kepemilikan ya di IKN dengan adanya investor masuk itu dia mempunyai hak pengelolaan 185 tahun. Ya bisa dibayangkan itu sudah sangat bebasnya ya. Ya, oke.